Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Muhammad Satruyub dengan NIM 33341900088. Saya dari jurusan Teknik Metalurgi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari analisa pidato yang disampaikan oleh Mr. Barack Obama. Langsung ke inti dari video atau materi. Profil dari Mr. Barack Obama. Barack Obama atau yang bernama lengkap Barack Hussein Obama II adalah seorang politikus Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut. Lahir di Honolulu, Hawaii pada tanggal 4 Agustus 1961. Mr. Obama merupakan lulusan dari Universitas Columbia dan Harvard Law School, tempat ia menjadi presiden Harvard Law Review. Ia dulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak 1992 sampai 2004. Ia 3 kali mewakili distrik ke-13 di Senat Illinois mulai tahun 1997 hingga 2004, namun tidak lolos ke tahap Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tahun 2000. Pada tahun 2004, Mr. Obama mendapat perhatian nasional saat berkampanye mewakili Illinois di Senat Amerika Serikat melalui kemenangannya pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat bulan Maret. Pidatonya di Konvensi Nasional Demokrat bulan Juli dan pemilihannya sebagai Senat pada bulan November. Beliau memulai kampanye presidennya pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 setelah kampanye pendahuluan melawan Hillary Rodham Clinton. Mr. Obama memenangkan mayoritas suara delegasi dalam pemilu pendahuluan Partai Demokrat untuk dijadikan calon presiden. Ia kemudian mengalahkan calon dari Partai Republik John McCain dalam pemilihan umum presiden tahun 2008 dan dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2009. 9 bulan kemudian, Mr. Obama dinyatakan sebagai pemenang hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2009, mengalahkan Mitt Romney dari Partai Republik dan dilantik untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Januari tahun 2013. Pada masa jabatan pertamanya, Obama mengesahkan Undang-Undang Stimulus Ekonomi sebagai tanggapan terhadap resesi 2007 sampai 2009 di Amerika Serikat dalam bentuk American Recovery and Reinvestment Act of 2009 dan Tax Relief, Unemployment Insurance Restoration dan Job Reaction Act of 2010, inisiatif besar dalam negeri lainnya pada masa pemerintahannya dalam Patient Protection and Affordable Care Act dan Frank Wall Street Reform and Consumer. Mr. Obama mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat dalam Perang Irak, menambah jumlah tentara di Afghanistan, menandatangani perjanjian pengendalian senjata New START bersama Rusia. Memerintahkan intervensi militer Amerika Serikat di Libya dan melaksanakan operasi militer yang berkunjung pada kematian Osama bin Laden. Pada bulan Mei 2012, ia menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang mendukung pengesahan pernikahan sesama jenis secara terbuka. Selanjutnya merupakan rumus
komunikasi efektif menurut Mikey Posky. Yang pertama ada konten, lalu yang kedua ada konteks, dan yang ketiga ada recover. Komunikasi merupakan suatu maaf sebelumnya. Ya, selanjutnya memasuki dari pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses ketika individu atau kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan serta menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Mr. Barack Obama berkunjung ke Indonesia pada tanggal 9 sampai 10 Maret, maksud saya 9 sampai 10 November 2010, yang dimana pada kunjungannya ke Indonesia beliau melakukan untuk melanjutkan kerjasama yang lebih erat dan dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bagi kedua negara. Dan juga kunjungan Mr. Obama ke Indonesia ini terkesan sebagai kunjungan sentimental karena sewaktu kecil Mr. Obama pernah tinggal di Indonesia. Mr. Obama dulu tinggal di Indonesia, tepatnya di Jakarta, dan pernah bersekolah di SD Menteng 1 pada tahun 1967 sampai 1971. Pada tanggal 10 November tahun 2010, di mana beliau berpidato di depan para mahasiswa Universitas Indonesia di salah satu kampus di Indonesia, yaitu kampus Universitas Indonesia yang berada di Depok. Yang dimana sebelumnya Presiden Obama mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya adalah konten. Konten adalah kata atau simbol yang sebenarnya merupakan bagian dari pesan yang dikenal sebagai bahasa. Itu bisa diucapkan, bisa ditulis. Kita semua menafsirannya kata-kata dengan cara kita sendiri, dan bahkan pesan sederhana dapat dipahami secara berbeda. Pada pidato yang diberikan Presiden Barack Obama terdapat beberapa kata seperti toleransi, lalu Hari Pahlawan, Bhinneka Tunggal Ika, serta Mr. Obama ini menggunakan dua bahasa, yaitu Indonesia dan juga Inggris. Untuk kata toleransi, beliau berkata, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan bahasa, serta orang-orang dari sejumlah daerah dan kelompok etnis, hal ini membantu saya ketika saya di sini untuk menghargai hubungan antara manusia dan kemanusiaan dari semua orang. Dan ayah tiri Mr. Obama seperti sebagian besar orang Indonesia dibesarkan oleh seorang Muslim. Dia sangat yakin bahwa semua agama layak dihormati. Dengan cara ini, ia mencerminkan semangat toleransi umat beragama yang diabadikan dalam konstitusi Indonesia dan tetap menjadi salah satu karakteristik yang inspiratif. Selanjutnya, kata-kata yang kedua yang diucapkan oleh Mr. Obama yaitu Hari Pahlawan. Beliau berkata, Jakarta seperti yang pernah saya kenal, telah tumbuh menjadi sebuah kota yang dipenuhi hampir 10 juta orang, dengan gedung pencakar langit seperti Hotel Indonesia dan berkembang menjadi pusat budaya dan perdagangan. Sementara
Teman saya dan saya yang dulu berlari-lari dengan kerbau dan kambing-kambing, dia berbicara sambil tertawa. Generasi baru Indonesia termasuk yang paling aktif online di dunia, menurutnya, serta terhubung melalui telepon seluler dan juga jaringan sosial. Dan sementara Indonesia sebagai bangsa muda terfokus ke dalam Maaf, ada kesalahan, ada gangguan teknis. Langsung masuk lagi ke materi. Sementara Indonesia sebagai bangsa muda terfokus ke dalam Indonesia yang berkembang saat ini memainkan peran kunci di Asia Pasifik dan di ekonomi global. Lalu beliau juga berkata, sekarang perubahan ini juga meluas ke politik. Ketika ayah tiri saya masih kecil, ia melihat ayahnya sendiri dan kakaknya meninggalkan rumah untuk berjuang dan mati dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan aku senang berada di sini pada Hari Pahlawan untuk menghormati sejarah Indonesia yang telah begitu banyak berkorban untuk nama negara besar ini, ujar Mr. Barack Obama. Dan kata yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ia berkata, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu beliau berkata, bahkan di tanah muda saya ini, saya belajar untuk mencintai Indonesia, bahwa semangat toleransi yang ditulis ke dalam konstitusi dilambangkan di masjid-masjid dan di gereja dan di kuil-kuil serta tempat ibadah lainnya yang berdiri berdampingan satu sama lain. Semangatnya terkandung pada Anda semua, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keragaman. Ini adalah dasar dari contoh Indonesia untuk dunia, dan ini mengapa Indonesia akan memainkan peranan penting dalam abad ke-21 ini, ujar Mr. Barack Obama. Pada saat pidatonya tersebut, beliau menggunakan dua bahasa, di mana ia menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris yang diselipkan dengan bahasa Indonesia. Karena Mr. Obama ini menggunakan bahasa Indonesia, membuat kita sebagai warga negara Indonesia merasa bangga dan kagum tentunya, karena beliau membisahkan atau dalam kata lain menyempatkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Beberapa contoh yang dia katakan pada saat pidato itu, terima kasih banyak. Dan lalu beliau juga mengucapkan salam dan berkata, pulang kampung nih. Saat Presiden Barack Obama mengucapkan beberapa bahasa Indonesia, disambut tepuk tangan yang sangat meriah oleh audiens. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya yaitu konteks. Konteks adalah bagian dari komunikasi yang mengelilingi kata atau bagian lisan atau tertulis yang dapat mempengaruhi maknanya. Konteks untuk komunikasi terkadang tampak bertentangan komunikasi. Misalnya, ketika informasi faktual yang diketahui orang tersebut tentang subjek menentang atau bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam komunikasi itu sendiri. Dalam lisan komunikasi, konteks mungkin termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan tingkat atau keadaan emosi.
Untuk konten, maksud saya untuk poin yang terakhir ada recover. Dalam proses komunikasi recover merupakan pendengar, pembaca, atau pengamat, yaitu individu atau sekelompok individu yang menjadi tujuan pesan atau bisa disebut juga sebagai audiens. Penerima juga disebut decoder atau audiens yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Biasanya penerimaan lebih mengerti nonverbal daripada verbal, di mana pengirim pesan melakukan gerakan atau aksi yang dapat dimengerti oleh para pendengar atau recover, atau juga audiens. Pada pidato Mr. Obama yang termasuk recover adalah ketika Barack Obama mengucapkan beberapa hal yang sering dilihat oleh orang Indonesia seperti nasi goreng, karena dia karena dia maksud saya karena dia tidak mahir dalam mengucapkan bahasa Indonesia, terjadi kesalahan yang seharusnya nasi goreng, ia berbicara nasi goreng, terus bakso, beca, dan bemo, serta lain-lain yang membuat para audiens itu memberikan respon seperti tepuk tangan dan tawa. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah kata atau kurang maksimalnya saya dalam penyampaian presentasi ini. Harap dimaklumkan karena saya tidak begitu lancar dalam berbicara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.